Halo para mahasiswa, kembali kita bertemu di materi mengenai teori gelanggang dan lapangan. Dan kita sebelumnya sudah mempelajari cukup banyak materi, ya, mulai dari ya homomorfisme gelanggang, kemudian ada ideal dan gelanggang faktor, kemudian juga ada teorema fundamental homomorfisme gelanggang. Ya, semua itu merupakan konsep yang berada dalam satu rangkaian. Dan kali ini saya akan meneruskan untuk materi yang masih berhubungan dengan ideal dan gelanggang. Terutama di sini saya ingin mengkaji beberapa macam ideal, ya. Ya, di sini yang akan kita pelajari lebih dulu adalah ideal utama, atau dalam bahasa Inggris principal ideal. Ini kalau di teori grup Anda juga mungkin pernah mempelajari, ya meskipun tidak sepenuhnya ekuivalen. Kalau Anda masih ingat mengenai grup siklik, grup yang dibangun oleh satu elemen. Artinya setiap elemen dari grup itu dapat dinyatakan sebagai ya perpangkatan dari suatu anggotanya, ya. Dan seringkali grup siklik itu dikatakan ya grup yang dibangun oleh tepat satu elemen di dalam grup itu, ya. Nah, di sini juga sama ya untuk ideal utama. Kalau kita punya sebuah gelanggang, kita simpulkan dengan A besar, dan kita punya suatu elemen A kecil yang berada di dalam A besar. Nah, kita mendeskripsikan ideal utama itu sebagai suatu ideal yang dibangun oleh suatu elemen. Ya, jadi di sini ideal utama yang dibangun oleh elemen A kecil kita beri notasi A dalam ya kurung lancip seperti ini. Itu sebagai ya ideal terkecil yang memuat elemen A. Nah, di sini untuk memastikan ya bahwa suatu himpunan itu merupakan ideal, dia kan pertama harus merupakan gelanggang bagian, dan dia juga harus memiliki sifat absurd multiplication. Ya, jadi baik dikalikan dari kiri maupun dari kanan, hasilnya akan tetap berada di ideal tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin supaya suatu himpunan itu bisa menjadi ideal dan yang memuat A, maka kita harus mencoba menggabungkan semua kemungkinan, ya baik dikalikan dari kiri maupun dari kanan, dan juga semua kombinasi dari penjumlahannya seperti itu. Jadi ideal yang dibangun oleh A ini adalah himpunan semua anggota dari A besar yang berbentuk X1 AY1 tambah X2 AY2 dan seterusnya hingga ditambah XN AYN. Di mana di sini N ini berhingga, dia merupakan anggota bilangan asli, dan pengali dari kanan maupun kiri semuanya adalah anggota dari gelanggang A besar. Jadi ini pengertian ideal yang dibangun oleh elemen A kecil dari gelanggang A besar. Ya, jadi di sini adanya bentuk perkalian dari kiri maupun dari kanan ini untuk menjamin bahwa saat dikalikan dengan elemen lain dari kiri maupun dari kanan, dia juga akan tetap masuk ke dalam sini. Dan demikian pula, ya saat kita berbicara mengenai penjumlahan, ya dia juga pasti akan tertutup di sini. Ya, itu bisa Anda coba buktikan bahwa dia memenuhi sifat ideal. Lalu kalau kita bermain di gelanggang yang lebih spesifik lagi, akan lebih mudah deskripsinya. Kalau misalkan A ini merupakan gelanggang komutatif dengan elemen satuan, dan A kecil ini merupakan anggota dari A,
maka ideal yang dibangun oleh A ini bentuknya adalah semua elemen berbentuk X dikali A kecil, di mana X-nya anggota gelanggang. Jadi di sini karena komutatif, maka X kali A dengan A kali X akan sama. Dan pada akhirnya bentuk yang di atas ini bisa disederhanakan menjadi sesuatu kali A saja. Jadi kalau untuk yang komutatif, ya sifat absurd multiplication pasti berlaku dua arah, kiri dan kanan. Sehingga di sini bentuk X kali A saja sudah mewakili A kali X juga. Tetapi kalau dia tidak komutatif, maka kita harus membuat semua bentuk perkalian baik dari kiri maupun dari kanan, sekaligus juga semua kemungkinan kombinasi linearnya. Tetapi kalau dia komutatif, maka kita bisa membalik urutan dengan lebih mudah, dan dengan menggunakan sifat distributif kita bisa menggabungkannya ke dalam satu bentuk saja, yaitu X dikali A, seperti itu. Ya, saya rasa ini bisa kita buktikan bahwa dia memang merupakan ideal yang dibangun oleh A dan pasti juga muat A. Dan ya, mungkin untuk menambahkan contoh, kita bisa melihat pada contoh yang sejauh ini paling banyak kita gunakan, yaitu di gelanggang bilangan bulat. Karena di sini set terhadap penjumlahan dan perkalian biasa itu merupakan gelanggang komutatif dengan elemen satuan. Nah, kita bisa buktikan ya bahwa himpunan semua bilangan genap atau dinotasikan dengan dua set itu akan merupakan ideal. Ya, tentunya dia merupakan suatu gelanggang bagian, betul, dan dia juga memiliki sifat absurd multiplication. Bilangan berapapun, bilangan bulat apapun dikalikan dengan bilangan genap, ketemunya genap. Genap kali genap, genap. Ganjil kali genap juga genap. Ya, berarti dua set ini merupakan suatu ideal. Ya. Dan ternyata dua set ini isinya adalah bilangan-bilangan yang berbentuk 2x, di mana X-nya anggota dari bilangan bulat. Jadi dua set ini merupakan ideal utama yang dibangun oleh dua, ya. Dan demikian pula dengan 3 set, ya. 3 set ini juga akan merupakan suatu ideal. Karena kalau Anda punya bilangan yang merupakan kelipatan 3, Anda kalikan dengan bilangan bulat apapun, hasilnya juga pasti akan merupakan kelipatan 3. Dan 3 set sendiri ya sudah jelas dia merupakan suatu gelanggang bagian. Berarti 3 set ini dia merupakan suatu ideal, dan ternyata dia dibangun oleh 3. Karena anggota dari 3 set itu pasti berbentuk 3x, di mana x-nya adalah bilangan bulat. Nah, jadi 3 set ini dia merupakan ideal dari set, dan dia juga merupakan ideal utama yang dibangun oleh elemen 3. Nah, nanti lebih lanjut kita bisa memperumum sebenarnya, ya, bahwa nanti NZ himpunan ya X dikali N, di mana X-nya adalah bilangan bulat, ini adalah ideal utama yang dibangun oleh N, ya.
NZ ideal utama dari Z yang dibangun oleh N. Seperti itu. Ya, ini bisa berapa saja ya. Mau 4Z, mau 7Z, mau 20Z, mau 100Z, mau 2020Z juga bisa. Ya, itu semuanya merupakan ideal utama. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah memahami mengenai pengertian dari ideal utama atau ideal yang dibangun oleh satu anggota dari sebuah gelanggang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kasus khusus begitu ya. Dan ini semestinya sesuatu yang sudah dapat dipahami dengan mudah begitu. Kalau misalkan saya punya A besar satu gelanggang, maka setidaknya ya saya akan punya dua buah himpunan yang pasti merupakan ideal dari A besar, yaitu himpunan yang isinya adalah 0A atau elemen 0 di gelanggang A dan juga A sendiri. Ini pasti akan merupakan ideal dari A besar. Kenapa? Karena pertama, ya cukup jelas mereka merupakan gelanggang bagian dan juga pasti akan terpenuhi sifat abstract multiplication. 0A, semua anggota dari gelanggang dikalikan dengan elemen 0-nya pasti sama dengan 0, sehingga akan masuk ke dalam himpunan ini juga, sehingga pasti memenuhi sifat abstract multiplication. Untuk A besar sendiri juga cukup jelas. A besar dikalikan dengan anggota dari A besar pasti juga masuk ke dalam A besar. Ya. Dan ini karena cukup jelas dan berlaku untuk segala macam gelanggang, kita menyebutnya sebagai ideal trivial. Ya, sesuatu yang sangat jelas, obvious begitu ya. Sama seperti misalkan di teori grup, Anda membahas mengenai grup bagian. Itu juga ada dua macam grup bagian trivial, yaitu grup itu sendiri dan himpunan yang merupakan singleton elemen identitasnya. Dan demikian pula di gelanggang bagian, himpunan yang isinya hanya 0 saja dan A itu sendiri pasti juga merupakan gelanggang bagian. Nah, itu yang disebut dengan kasus trivial ya. Jadi di sini 0A dan A sendiri ini pasti merupakan ideal dari A dan disebut dengan ideal trivial. Nah, lebih lanjut, kalau misalkan A ini merupakan gelanggang komutatif dengan elemen satuan, maka saya bisa mengatakan bahwa 0A ini merupakan ideal yang dibangun oleh 0A. Ya, cukup jelas ya. Hanya ada satu elemen dan dibangun oleh elemen itu. Sedangkan A besar, yaitu si gelanggang itu sendiri, dia merupakan ideal yang dibangun oleh elemen satuannya, yaitu 1A. Karena kalau kita lihat dari definisinya, semua anggota dari A dikalikan dengan 1, berarti akan menjadi anggota A itu sendiri. Sehingga ini pasti akan memenuhi semua anggota dari A. Nah, jadi dalam kasus ini, ideal trivial pasti merupakan ideal utama, yaitu yang dibangun oleh 0 dan yang dibangun oleh 1. Itu kalau gelanggangnya punya elemen satuan.